Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaannya dari Bapak Novan. Assalamualaikum Tat. Ustadz maksudnya ya. Ana mau tanya, kalau kita niatkan kurban buat orang tua yang udah ninggal, bisa nggak Tat? Ya, maksudnya adalah kita ingin berkurban, tapi atas nama ibu kita, ayah kita yang telah meninggal dunia, atau kakak, adik, guru, ya. Intinya adalah berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, boleh atau tidak? Jawaban singkatnya, ya kalau kita persingkat, mayoritas ulama, terutama dalam madhab Imam Abi Hanifah atau Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah Hambali, itu mayoritas ulama membolehkannya, ya, membolehkannya, artinya sah kurbannya dan insya Allah pahalanya akan sampai kepada mereka. Adapun mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat, ya, satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, dan ini yang sebetulnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu tidak boleh kecuali ada wasiat. Artinya orang tua mungkin sebelum meninggal, atau sahabat atau tetangga kita, atau kakak adik kita misalnya berwasiat untuk tolong disembelihkan saya hewan kurban, maka ini dalam mazhab Imam Syafi'i jelas boleh. Tapi kalau nggak ada wasiat gimana? Saya katakan ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu mengatakan tidak boleh, dan ini yang paling kuat. Yang satu mengatakan boleh. Lalu bagaimana sikap kita terkait perbedaan-perbedaan tersebut? Menurut kami, wallahu a'lam, silahkan kita ikuti pendapat mayoritas ulama untuk berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Artinya boleh, insya Allah pahalanya sampai kepada mereka, mengikuti pendapat mayoritas ulama. Walaupun saran kami, dahulukan dulu yang masih hidup. Ya, kita sendiri misalnya, jangan sampai kita mengorbankan orang yang telah meninggal, kita sendiri belum berkurban untuk diri kita sendiri, berdasarkan kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam As-Suyuti dalam Ashbah wan Nadhair, al-itharu fil qurbat makruh. Yani mengedepankan orang lain dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah, itu tidak baik atau dimakruhkan dalam syariat. Itu jawaban singkatnya. Jadi Pak Novan, silahkan kalau dikira sudah berkurban untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya sudah selesai, kemudian memiliki harta yang lebih, kalaupun mau berkurban lagi untuk kedua orang tua atau siapapun yang telah meninggal dunia, insya Allah itu bermanfaat, sah, dan pahalanya akan sampai kepada mereka. Dan perlu diingat, kitanya juga dapat pahala sedekah kepada orang. Itu jawaban singkatnya. Adapun sedikit mendetil, ya, untuk memperkuat jawaban atau jawaban kita tadi, saya kutip dari beberapa referensi utama dalam, ya, madhab Islam. Yang pertama misalkan dari madhab Imam Abi Hanifah dalam kitab Hasyat Ibni Abidin, dikatakan man dhahha 'anil mayyit yasna' kama yasna'u fi udhiyati nafsihi fi at-tasadduq wal akl wal ajru lil mayyit wal milku lidh-dhabih. Dikatakan dalam kitab ini, barang siapa yang berkurban atas nama si mayit, artinya boleh, ya, maka ia melaksanakannya seakan berkurban untuk dirinya sendiri. Artinya cara pembagiannya, sunnah-sunnahnya yang diberlakukan saat kita berkurban untuk diri kita sendiri, berlaku juga untuk kurban yang dilakukan atas nama orang yang telah meninggal dunia. Adapun pahala, nanti pahala kurbannya itu untuk mayit, adapun kepemilikan kambingnya, dagingnya, sebagaimana itu kurban atas nama dirinya sendiri. Ini dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Yang agak unik malah dalam mazhab Imam
Ahmad bin Hanbal, ya saya kutip misalkan dari kitab Matalib Ulin Nuha, dikatakan at-tadhiyatu an mayyit afdal minha an hayyin li'ajzihi wa ihtiyajihi ila thawab. Dalam hadis ini dikatakan berkurban untuk orang yang telah meninggal itu malah lebih afdal, lebih utama daripada berkurban untuk orang lain yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang telah meninggal sudah nggak mampu lagi menambah pahalanya, tidak mampu lagi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, padahal mereka jauh lebih butuh untuk mendapatkan bantuan pahala. Itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i tadi kami sampaikan, dalam kitab Al-Majmu' disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, dan beberapa referensi lain, yang mu'tamad jika tidak ada wasiat, ya, tidak ada wasiat dari orang yang meninggal, maka yang kuat itu tidak dianjurkan. Tapi kalau ada wasiat dianjurkan, dan itu sepakat di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Adakah dalil-dalil yang mendasari mazhab yang menyatakan boleh sampai, ya, kurban yang kita niatkan atas nama orang yang telah meninggal? Oh, banyak. Ya, banyak. Yang pertama, dalil yang bersifat umum. Ya, di mana secara umum sedekah kita, amal ibadah kita, kalau kita ingin hadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, menurut mayoritas ulama ini sampai. Contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal padahal dia sudah kena kewajiban haji. Apakah aku, anaknya ini, boleh menghajikan untuk ibuku?" Apa kata Rasulullah? "Bagaimana bila ibumu punya hutang kepada seseorang? Apakah kamu akan bayar?" "Oh iya, aku akan bayar ya Rasulullah." Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Dari sinilah kemudian ada namanya badal haji. Artinya kalau ada anak menghajikan atas nama ibunya, atas nama bapaknya, pahalanya sampai. Puasa, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, kalau kita punya orang tua meninggal padahal dia punya tanggungan puasa, ahli warisnya boleh berpuasa atas nama orang tua yang telah meninggal tadi. Dikatakan man shama atau man mata wa alaihi shiyam shama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggungan puasa, maka boleh walinya, ahli warisnya, kerabatnya berpuasa atas nama orang yang telah meninggal. Ini dalil-dalil umum yang menegaskan bahwasanya kita boleh menghadiahkan, mengatasnamakan ibadah kita untuk orang yang telah meninggal dunia. Padahal, ya, padahal kalau kita perhatikan, puasa itu kan ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan hanya membutuhkan badan kita, yaitu menahan lapar dan haus, yang notabene secara umum kaidah mengatakan itu ibadah yang nggak bisa digantikan orang, diwakilkan orang, ya. Begitu juga haji. Haji itu ibadah, ada unsur maliyahnya, hartanya, ada unsur badannya, yaitu tubuhnya, yang kita butuh dana, kita butuh juga tenaga, kesehatan, dan seterusnya. Ini juga boleh dibadalkan. Jika ibadah yang secara umum tidak membolehkan perwakilan, digantikan, mengatasnamakan, apalagi ibadah yang murni bersifat materi, uang. Yes, contohnya adalah berkurban ini. Sudah barang tentu, jika haji, jika puasa boleh mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia, apalagi, ya, berkurban. Barang tentu boleh. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya yang bisa digunakan untuk mendasari kebolehan menyembelih hewan kurban, yang ini digunakan oleh mazhab Imam Hanafi, kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah, bahwasanya utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan seekor domba, liyudhhiya bih, untuk dikurbankan, untuk dijadikan hewan sembelihan kurban. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fa'adja'ahu, dibaringkanlah kambing itu. Setelah dibaringkan apa? Tsumma dzabahahu, kemudian disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala bersembelih, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah,
taqabbal min Muhammad. Terimalah kurban ini dari Muhammad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ali Muhammad. Dan terimalah kurban ini dari keluarga keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummati Muhammad, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhaha bih. Kemudian beliau pun menyembelihnya. Dari sini para ulama memahami Rasulullah berkurban mengatasnamakan umatnya. Sedangkan umatnya ini ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Artinya sampai juga pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Begitu para ulama memahami hadis ini. Jadi singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak Ibu punya rezeki yang lebih dan sudah berkorban untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kalau masih punya harta yang lebih, silahkan kalau mau berkorban atas nama kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, atau adik, kakak, guru, ya, siapapun, sahabat, insya Allah itu bermanfaat sampai pahalanya dan kita pun mendapatkan pahala sedekah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.